Berdasarkan data Global Nutrition Report 2021, Indonesia masih menghadapi tantangan gizi dengan prevalensi stunting mencapai angka 24,4% pada tahun 2021. Dan kita sekarang sudah fokus ke 3B itu. Perannya MBG ini adalah untuk membiasakan. Tapi kita lihat dari waste. Jadi untuk makanan dari MBG itu sampahnya tidak dibuang di sekolah. UNICEF Indonesia tahun 2020 mencatat bahwa Indonesia menghadapi beban gizi ganda. Jangan dipotong jadi cuma boleh makan 1.200 kalori, itu nggak boleh. Jadi emang harus pas dengan kebutuhan harus dia pas dengan saat kebutuhan itu. dia. Gimana caranya adalah meningkatkan aktivitasnya dia gitu. Terkadang yang masih jadi kendala adalah seringnya alasan tuh enggan makan, anak-anak tuh nggak mau makan karena rasanya nggak enak. Saya sih sampai sekarang belum pernah melihat ada protein hewani berbentuk salmon ya. Selalu ikannya pasti ikan lokal. Iya. Sudah bisa diimplementasikan oleh yang masak juga di dapur. Jadi cukup sederhana dan memang lidah mereka kan sama dengan anak-anak sekitar. Seru ya. Hai, selamat datang di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Bersama saya Permata Sari Harahap. Kalau podcast Gemes sudah hadir, pastinya kali ini kita akan berbincang-bincang sesuatu yang menarik, seru dan juga bermanfaat. Kira-kira tema kita kali ini apa? Nah, tema kita kali ini adalah resep enak, sehat, dan bergizi dari Dapur MBG. Nah, kalau kita berbicara mengenai Dapur MBG, ini berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Program MBG ini hadir bukan hanya untuk memastikan setiap anak mendapatkan makanan atau konsumsi, tetapi juga menghadirkan resep yang enak, sehat dan bergizi dari dapur yang terkelola dengan baik pastinya. Nah, berdasarkan data Global Nutrition Report 2021, Indonesia masih menghadapi tantangan gizi dengan prevalensi stunting mencapai angka 24,4% pada tahun 2021. Ini lebih tinggi dibandingkan target WHO yaitu di bawah 20%. Selain itu, Rekesdas 2018 menunjukkan bahwa hanya 53,6% anak usia sekolah yang mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Ini jauh dari rekomendasi isi piringku Kementerian Kesehatan. Nah, dari fakta ini memperlihatkan bahwa inovasi resep bergizi di sekolah menjadi sangat penting karena makanan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga menarik, lezat, dan sesuai dengan selera anak. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang spesial juga hari ini, cantik-cantik semuanya. Di sebelah kanan saya cantik, di depan saya juga cantik. Yang pertama kita sapa ada ahli gizi. Di sini ada Kakak Odilia Rondang Maulisi Marmata SGZ. Hai Kak Odil, Halo, apa kabar? Kak. Kabar baik. Sehat? Terima kasih, sehat sekali. Senyumnya terima kasih. mana? Saya suka deh, rambutnya kriwil-kriwil gitu, lucu, kasih. imut. Kak Odil sehat ya? Sehat. Dan selain Kak Odil, di depan saya ada Kakak Nindi Sabrina SGZ, MSc selaku Kepala SPPG khusus Kota Tangerang Selatan. Halo Kak Nindi, apa kabar? Halo, baik. Apa Sehat? kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, kita akan membahas bagaimana Dapur MBG ini bisa merancang menu yang enak dan juga bergizi dan pastinya juga disukai oleh anak-anak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan gizi anak sekolah di Indonesia, ini masih belum tercapai sepenuhnya. Bahkan tadi ada data yang sudah saya bacakan, kalau boleh saya ulangi lagi dari data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 29,6 anak usia sekolah kekurangan gizi atau kekurangan energi kronis, KEK. Ini gimana kalau menurut dari Kak Odil gitu ya, peran dari Dapur MBG yang merancang menu harian agar dapat menutupi kesenjangan energi tersebut? Oke, jadi dari data yang disebutkan tadi kan mengalami KEK ya, kekurangan energi kronis yang berarti berlangsung dalam waktu yang lama. Nggak cuman kayak sehari makan ini kurang, nggak cuman seminggu makan ini kurang, bisa bertahun-tahun, bisa dari kecil seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya lihat dengan adanya Dapur MBG ya untuk saat ini, itu tuh ada seperti inovasi atau terobosan baru. Saya sendiri sebagai ahli gizi, kalau dulu memberikan edukasi kepada remaja seperti atau anak sekolah, kita hanya bisa memberikan sampai ke edukasi dan contoh makanan dalam bentuk misalkan PPT atau poster saja. Nah, ini menurut saya baru ya, karena kita ada memberikan edukasi. Tentu jadi untuk tim-tim itu kalau misalkan ada memberikan
makanan bergizi MBG itu ke sekolah itu pasti ada edukasinya dulu. Jadi secara edukasi sudah diberikan contohnya juga, dan yang baru lagi tuh ada praktik makan bersamanya. Seperti itu. Jadi nggak cuman tahu tentang nasinya ternyata harus segini ya Kak ya. Ternyata harus ada sayurnya, ada buahnya, tapi ada praktiknya. Jadi ada bentuk nyatanya seperti ini loh yang baik dan benar. Gitu ya. Dan itu kan nggak cuman sekali ya Kak ya. Jadi program ini kan berjalan dan berkelanjutan. Jadi mereka juga terbiasa untuk makan seperti itu. Jadi yang penting adalah membiasakannya seperti itu. Dengan makanan itu harus lengkap seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Kak Nindi kan selaku Kepala SPG Kota Tangerang Selatan gitu ya. Kalau di Tangerang Selatan itu sendiri, itu sudah merata belum sih Kak penerimaan program makan bergizi gratis saat ini? Kalau memang targetnya tuh sebenarnya di angka 129 SPPG. Namun sekarang baru ada 15 SPPG yang berjalan. Jadi masih kurang. Masih panjang. Betul, masih kurang merata. Oke, kalau jadi mungkin ada berapa, kalau misalnya gini, kalau itu kan yang mendapatkan makan bergizi gratis itu kan ada SD, SMP, dan SMA gitu ya. Dari semua ini kira-kira yang paling banyak nih saat ini, apakah SD persentasenya lebih banyak dibanding SMP, SMA atau bagaimana penerimaannya? Sejauh ini kebetulan kan saya juga koordinator wilayah untuk SPPG di Tangerang Selatan ya. Jadi kebanyakan memang yang tercakup adalah SD dan SMP. Oh, SMA justru ini ya? SMA karena memang jumlahnya lebih sedikit ya. Cuman saya senang sekali saat ini itu Badan Gizi Nasional lebih on track lagi. Karena untuk sekarang kan sasaran utamanya adalah ke 3B ya, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Gitu. Oke, tapi kalau anak-anak mungkin kalau SD lebih ke usia-usia pertumbuhan gitu ya, betul. Itu justru lebih diutamakan saat ini SD dan SMP gitu. Oke, baiklah. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi gizi anak di Tangerang Selatan, ini masih perlu diperhatikan kan Nindi, kan ada datanya. Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting di Banten mencapai 20%. Lalu ya gimana? Apa langkah yang sudah dilakukan SPPG Tangerang Selatan dalam merancang menu dapur MBG agar memang itu sampai dengan baik, dengan sesuai gitu? Ya, ini memang PR bersama ya untuk Tangerang Selatan. Jadi untuk Tangerang Selatan kemarin, karena juga saya adalah koordinator wilayah gitu ya, saya juga berusaha mengumpulkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, berkumpul juga dengan Puskesmas, ada juga yang dengan Posyandu. Jadi ibaratnya kita itu selain membuat makanan yang enak di dapur kita sendiri, menu itu selain kita punya ahli gizi sendiri pun di masing-masing SPPG, di seluruh SPPG Tangerang Selatan itu sekarang saya wajibkan untuk berkonsultasi juga dengan ahli gizi yang ada di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Jadi kita pastikan menu itu tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi, tapi memang benar-benar dari segi kualitas, keamanan, dan memang itu safe untuk anak-anak. Dan berbicara mengenai stunting ya, seperti yang saya bilang tadi, Badan Gizi Nasional ini semakin on track dalam mencapai tujuan pencegahan stunting, karena memang kalau pencegahan stunting sebenarnya itu harusnya berfokus di 1000 hari pertama kelahiran, 1000 HPK ya. Jadi untuk sekarang sasaran utama sebenarnya bukan anak sekolah lagi, tetapi ke 3B tadi, ibu hamil, busui, dan balita. Jadi itu kita kumpulkan semua dan kita sekarang sudah fokus ke 3B itu. Gitu. Jadi untuk Kota Tangerang Selatan jadi fokus ke 3B itu, betul. Dan memang ada penyuluhan-penyuluhan juga, dan mereka juga harus berdiskusi langsung dengan para ahli gizi di Puskesmas atau Posyandu terdekat gitu ya. Karena memang kalau kita bicara stunting tidak bisa tiba-tiba udah gede nih anak kurang gizi, nggak bisa ya kan, pasti dari awal ibunya hamil dulu gimana gizinya sampai begitu lahir apa yang mereka dapat gitu ya. Oke, baiklah. Tapi kalau kita balik lagi nih masalah konsumsi Kak Odil, masalah konsumsi tadi saya juga sudah mengatakan bahwa mengkonsumsi sayur dan buah-buahan masyarakat Indonesia ini masih rendah. Nah, bahkan juga tadi datanya juga tahun 2021 dari Kementerian Kesehatan hanya 5% masyarakat Indonesia mengkonsumsi sayur dan buah sesuai rekomendasi WHO. Itu hanya 5% loh. Ini gimana cara mengatasinya? Jadi kalau dari data itu jelas tidak cuma anak-anak ya, tapi sampai ke orang dewasa juga kurang makan sayur dan buah, kurang makan seratnya. Ini sebenarnya bisa ditarik lagi dari kebiasaan gitu.
Apakah dari kecil memang dibiasakan untuk makan sayur dan buah, mencukupi serat? Kalau dari kita kan tadi sudah bahas sedikit tentang isi piringku gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi sehari itu harus makan 3-4 porsi sayur, 2-3 porsi buah. Nah, apakah sudah terbiasa? Nah, belum kan ya. Sebenarnya dibuktikan dengan data tadi ya, cuma 5% ya. Nah, kalau dari situ untuk itu perannya MBG ini adalah untuk membiasakan. Jadi nggak cuma memberi, oke, kita memberi makanan, sudah dihitungkan protein, karbohidrat, serat semuanya, tapi juga harus membiasakan dan melatih seperti itu. Makanya harus ada peran kolaborasi juga dengan ahli gizi untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya menerima. Karena memang kalau misalnya kita bicara makan bergizi gratis kan yang ada di bayangan orang tua, bayangan anak-anak, wah enak ya anak saya sekolah makanannya udah ada, saya nggak perlu nyiapin lagi, kan gitu ya. Ya, tinggal latih di sekolah. Makan anak saya dapat gizinya ininya oke. Tapi kan masalahnya kalau dari 5% itu hanya 5% yang terbiasa gitu ya untuk mengkonsumsi sayur dan buah, sisa anak-anaknya kan nggak biasa tuh. Biarpun kita kasih makanan bergizi langsung nih Dek makan. Kalau dia tidak biasa dengan makan buah dan sayur tetap itu nggak akan kemakan. Iya kan masalah kita kan itu kan. Terkadang anak-anak memilih kan. Ini nggak suka sayur nih, ini nggak suka sayur. Nah biasanya apa ya strategi yang praktis untuk bisa anak-anak itu makan program makan bergizi gratis yang sudah pemerintah siapkan dengan enak, dengan nyaman, tanpa harus milih-milih lagi gitu. Dia nggak hanya sekedar kenyang aja, tapi dia tahu oh makan buah tuh bagus, makan sayur itu juga kita butuh. Apa yang harus kita lakuin tuh? Kalau semisalkan dari rumah dulu nih gitu. Kalau saya sendiri sih melihat dari peran dari ahli gizi dulu aja ya kalau boleh ya. Jadi kalau misalkan dalam merancang sebuah edukasi itu harus interaktif juga gitu. Terus juga motivasi itu harus diberikan dan ada yang namanya modifikasi menu gitu Kak. Jadi anak-anak itu mungkin melihat buah tuh mungkin sebenarnya masih suka sih Kak. Karena buah tuh rasanya manis ya. Cuman sekarang ada tidak ketersediaan buah di rumah itu. Yang menjadi PR lebih besar biasanya ke anak-anak itu sayur. Sayur kan rasanya lebih pahit ya, mungkin teksturnya anak-anak juga nggak suka. Mungkin juga orang tuanya harus belajar mengolah sayur itu ya kan. Iya betul. Nah kita buat gimana caranya kita modifikasikan menu ini supaya sayur ini gampang dimasak. Mungkin gini, orang tua misalnya kita bilang ibu atau ayah, ibu sih biasanya ya, sudah capek ngurus rumah, kalau masak tuh maunya gampang aja. Nah coba kita selipkan sayurnya itu di masakannya. Jadi tetap harus ada peran komunikasi dan edukasi tadi Kak. Misalkan sempetnya telur dadar nih, coba telur dadarnya diserutin wortel, itu kan udah masuk sayurnya gitu. Jadi gimana caranya mengkomunikasikan terkait modifikasi makan, variasi menu. Nanti kalau misalkan harapannya ya, misalkan anak-anak ini di sekolah dapat menunya unik-unik nih, ada sayur bayam di telurnya kayak gitu. Nanti dia bisa cerita ke mamanya, "Ma tadi aku dapat ini." Ini gitu. loh semuanya repot di rumah gini. Oh jadi kalau gitu. Oh orang tuh gitu. Oh jadi kamu mau telur dadar ada bayamnya ya. Telur dadar ada bayamnya kan tinggal nyemplung gitu. Repot ya nak. Ya susah kalau anaknya minta sayur nangka, itu kan harus campur. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara masalah anak itu terbiasa atau enggak, itu dimulai dari keluarga dulu ya. Memang juga ketersediaan seperti tadi Kak Odil juga bilang, masalahnya gini, kalau buah itu ya rata-rata anak-anak suka. Mungkin orang dewasa juga suka, cuma masalahnya ketersediaannya ada enggak, mampu enggak kita beli buah setiap hari, masalahnya itu kan. Tapi kalau di Tangerang Selatan Kak, di SPBG sana, yang paling masalah yang paling sering temui itu anak-anak apa sih yang nggak disukain? Kalau di Tangerang Selatan itu lucunya anak-anak nggak suka daging. Oh gitu, nggak suka daging. Udah mau di slice model apa, mereka lebih suka makan ikan lele. Justru memang proteinnya juga jauh lebih bagus kali ya kan kalau ikan lele ya. Oh gitu, jadi benar ya data yang mengatakan kalau masalah sayur dan buah konsumsi hanya 5%, tapi kalau di Tangerang Selatan protein hewani itu juga kurang. Di sana iya masih kurang, tapi dia nggak mau daging. Iya, maunya itu. ikan. Iya. Tapi ikannya lele. Gimana? Awalnya gimana? Jadi taunya? kita kan awal-awal pasti orang-orang tanya ya, MBG ini masa bisa sih ngasih anak untuk ngasih daging itu memungkinkan nggak? Gitu. Ya udah kita kasih. Gitu. Tapi kita lihat dari waste, jadi untuk makanan dari MBG itu sampahnya tidak dibuang di sekolah, tapi memang dikumpulkan lagi, kita tarik lagi bersama Ompreng, digunakan untuk evaluasi menu. Jadi dari seminggu itu kita lihat, nanti kalau misalnya keluar daging nih, pertama kok sampahnya banyak, mungkin anak-anak ini nggak suka nih di slice seperti ini gitu kan ya. Kita next kasih daging lagi gitu ya, disemur atau dibuat kotak-kotak gitu ya. Kok masih banyak gitu. Jadi kita baru tahu nih mungkin apa doyan lele kali ya gitu ya. Ya udah kita cobain masuk lele, kok habis.
Itu lucunya itu. Lucu ya. Oh mungkin memang dari rumahnya dan lingkungan juga mereka terbiasa makan protein hewani dari ikan gitu ya. Padahal kan anak-anak kan sering banget kan gini, aduh pengen ya makan daging gitu ya. Tapi ternyata kalau di Tangsel malah kebanyakan mereka sukanya ikan. Ikan lele. Ikan lele, spesifik ikan lele. Pernah coba nggak ikan yang lain? Ya akhirnya kita juga coba ya pakai menu lain seperti ikan kembung, kita buat seperti pesmol atau misalnya tenggiri, kita campur. Kadang kan anak-anak pasti butuh ya kayak yang goreng-gorengan kayak seperti nugget gitu kan. Kita buat filet gitu tapi pakai tenggiri gitu. Mereka bisa sih sekarang makan banyak. Oh gitu, jadi memang sudah beberapa strategi diterapkan gitu ya, agar mereka nggak bosen dengan cuman ikan lele goreng gitu aja, tapi bisa dengan ikan yang lain-lain juga mereka mau, tapi favorit tetap ikan lele. Iya, sampai kita bikin kayak tepung crispy gitu, mereka suka. Oh iya, seru juga ya. Kadang-kadang anak-anak tuh pengennya tuh sesuatu yang, maunya daging nih nggak, ikan lele. Tapi boleh nggak Kak Odil, setelah aku ahli gizi di, siapa tahu gitu ya, ada mama-mama gemes gitu ya, mama gemes yang belum tahu gitu, masih berpikir kayak daging lebih baik daripada ikan. Boleh dijelasin, kalau dari segi gizi, ikan lele itu nilainya seperti apa sih? Kalau semisalkan kita makan sumber protein, sebenarnya mau ikan, ayam, telur, biasanya apa? Ikan, ayam, telur, sapi, daging ya. Telur sapi, daging sapi, daging sapi, telur mata sapi. Itu sama aja untuk nilai proteinnya, karena mereka sama-sama adalah protein hewani. Cepat diserap oleh tubuh juga seperti itu. Kecuali mungkin tadi case-nya adalah lebih suka tahu tempe yang itu adalah protein nabati yang perlu diolah ekstra sama tubuh untuk diserap. Tapi kalau misalnya dalam konteks protein hewani, mau lele, mau daging, itu sama aja nggak apa-apa diberikan kepada anaknya. Mungkin ada nggak Kak perbedaan dari gramasi proteinnya? Ya bisa saja, karena mungkin kalau misalkan kita ngomong untuk mendapatkan gramasi karbohidrat tertentu nih, kalau untuk sapi ternyata cuma 30 gram aja, tapi kalau untuk lele volumenya bisa lebih banyak kayak gitu. Tapi yang penting kan porsinya pas gitu Kak. Iya, karena kan kalau memang dalam memberikan makanan kan ada porsinya ya, pasti ada perhitungan porsinya kan ya Kak ya. Cuman Jadi kan kalau pasti kita udah ngomongin pas. ikan ya, terkadang bunda-bunda gemes zaman sekarang tuh kan maunya kayak salmon. Aduh. Ada lagi tuh ikan apa yang dalamnya di telur-telurnya itu yang tipis apa yang dari Jepang, nah kayak gitu-gitu kan, Sashimi maunya gitu-gitu kan, tetap ikan gitu, tapi ternyata lele itu juga bagus loh dan mudah didapatkan. Betul, Murah lele, lagi. kembung, makan ikan pangan lokal aja gitu, Iya, nggak iya, usah iya. jauh-jauh sampai mancingnya ke Jepang, nggak usah. Di laut-laut Indonesia aja nggak apa-apa. Seperti itu. Seru ya, Sama kalau aja. anak-anak sana berarti mudah untuk kita memberi yang enak-enak, cukup ikan lele goreng atau lele bakar, Tapi lele tetap aja crispy. sih karena kita ini kan harus gizi seimbang Iya. ya, dan kita harus membiasakan palet lidah anak-anak itu mengenal dengan macam-macam ragam makanan. Jadi tetap aja kita kasih pelan-pelan gitu. Tapi pernah nggak ikan sama daging bersamaan gitu, Belum sedikit-dikit pernah gitu? sih. Belum pernah ya? Karena Siapa kayak tahu kan? kurang matching sih. Iya. Tapi kalau sayur itu sendiri gimana Kak kalau di sana? Kalau sayur memang awal-awal anak-anak menolak ya, karena memang nggak biasa aja dari rumahnya gitu kan. Ibaratnya mereka sudah hidup selama 7 tahun dan MBG ini baru tiba-tiba sebulan ngasih Ini loh sayur menunya, gitu ya. kan. Otomatis mereka nggak ini. Cuman lama-lama karena mungkin ada sifat kompetitif anak-anak ya. Jadi kalau temennya makan, kamu kok nggak habis sih? Misalnya gitu. Iya, iya. Siapa yang Buat saya habis? Akhirnya ya udah mau nggak mau mereka coba pelan-pelan. Jadi lama-lama waste untuk sayur pun berkurang sampai saat ini. Adik-adik, ayo makan sayur dan buah dan juga protein hewani. Jangan hanya ikan saja, tapi daging juga dicoba. Karena seperti yang Kak Odil bilang tadi, sebenarnya kebutuhannya itu memang sebenarnya nilai gizinya itu sama, sesuai dengan kebutuhan kita. Asal semua dimakan, jangan milih-milih. Soalnya gitu ya. gini Kak, kalau anak kecil kan memang kemampuan makannya biasa lebih sedikit ya dibandingin Iya. dibandingin orang dewasa gitu kayak ya. kita gitu Kayak ya. kita gitu. Misalkan untuk mereka sebenarnya untuk mencapai target protein tertentu harus makannya 1 ekor, tapi nggak bisa makan 1 ekor. Sedangkan kalau misalkan dalam bentuk daging sapi karena dia lebih padat, dia bisa lebih kecil tapi dengan nilai gizi yang sama. Kayak gitu. Jadi volume sih, urusan volumenya. Iya, itu juga harus dibantu dari orang tua juga di rumah ya kan. Kan kita nggak bisa mengandalkan menu makanan bergizi gratis yang ada di sekolah saja gitu, tapi juga memang dari rumahnya juga harus seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah masalah gizi ganda masih menjadi tantangan Kak Odil dan juga Kak Nindi. Ini ada datanya juga yang mengatakan UNICEF Indonesia tahun 2020 mencatat bahwa Indonesia menghadapi beban gizi ganda, yaitu stunting senilai 24,4% dan juga obesitas anak sekolah 8%. Nah, kira-kira sekarang
apakah resep di dapur MBK saat ini mempertimbangkan kedua masalah ini atau enggak? Satu stunting, mungkin kalau stunting tadi udah fokusnya tidak ke anak-anak tapi ke ibu hamilnya gitu. Tapi kalau yang obesitas sekolah nih, ini gimana? Oke, jadi kalau semisalkan untuk double burden nutrition ini ya, jadi beban ganda dalam satu populasi yang sama, ada yang stunting berarti kurang gizi, ada yang obesitas, ada yang kelebihan gizi gitu ya. Tapi sebenarnya untuk anak-anak stunting ini kan memang berpotensi juga menjadi obesitas ya Kak ya, karena ada pertumbuhannya terhambat dan sebagainya macamnya. Kalau untuk menunya sendiri, sebenarnya anak-anak itu kan masih dalam proses pertumbuhan juga. Walaupun dia, tadi memang pertumbuhan yang paling penting adalah di 1000 HPK tadi ya. Tapi kan setelah itu mereka masih bertumbuh kan. Jadi memang konsepnya kalau dalam dunia gizi itu untuk jangan membatasi kebutuhan dia gitu. Kita ada kan yang namanya angka kecukupan gizi di Indonesia, terakhir itu dikeluarkan tahun 2019. Itu mereka tetap harus bisa mencukupi angka kecukupan gizi itu gitu. Misalkan kalau untuk anak usia SD itu kan 1.700-an ya biasanya. Jangan dipotong jadi cuma boleh makan 1.200 kalori, itu nggak boleh. Gimana? Jadi memang harus pas dengan kebutuhan harus dia. Harus pas dengan kebutuhan dia, gimana caranya adalah meningkatkan aktivitasnya dia gitu. Jadi kita stimulasi dengan mereka bergerak supaya nanti pertumbuhannya juga bisa terkejar gitu dari tingginya aktivitas. Soalnya terkadang mami-mami gemes itu, bunda-bunda gemes itu senang banget melihat anak-anaknya tuh gendut. Ya kan? Ya kan semakin gendut semakin lucu, iya kan? Tapi terkadang itu adalah masalah buat dia juga, ya kan? Jadi nanti takutnya juga besar jadi kebiasaan dengan seperti itu, aktivitasnya kurang, bahkan banyak yang bilang dulu kalau misalnya kegendutan nyari ininya apa? Venanya kalau misalnya apa nadinya tuh susah banget sampai hilang nggak ada gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya obesitas itu misalnya ini bayi gitu ya, misalnya dari kecil dari hamil udah besar gitu dibiasakan dengan gede gitu, sebenarnya dia bisa nggak sih misalnya udah terbiasa dengan badan besarnya anaknya gitu ya, obesitas nih dengan masalah itu, sebenarnya bisa nggak sih cepat dibuat dia dibuat langsing lagi atau sesuai gitu, cepet nggak kalau untuk anak-anak? Kalau untuk cepet atau enggaknya kan beda ya metabolisme antara anak-anak. Karena kan kalau yang namanya yang numpuk di dalam tubuh itu adalah lemak, dia pasti mengganggu metabolisme tubuh. Nah tapi bisa atau enggak? Bisa sebenarnya. Asalkan yang pertama tadi olahraga dan yang kedua tuh sebenarnya makanan. Kadang kayak, oh anak saya aktif main gitu ya. Tapi dilihat jajanannya masih yang ultra processed food, yang tinggi lemak misalkan yang pinggir jalan yang cilok, cimol, apa kayak gitu itu kan tinggi lemaknya. Jadi dari aktivitasnya ditingkatkan, makanannya balik lagi nih ke makanan yang olahan rumahan aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau nyemil, ya pilih buah, pilih susu bisa untuk cemilan. Atau kalau mau masak sendiri di rumah tuh lebih baik lagi. Jadi itu diperhatikan aktivitas sama jenis makanan yang dimakannya. Ya jenis makanan harus diperhatikan, aktivitasnya juga harus ditingkatkan. Kalau memang anaknya kelebihan berat badan atau kelebihan gizi lah di situ gitu ya. Tadi kita sempat bilang gitu bahwa kalau bisa kita memberi makanan ke anak-anak atau isi dapur DMBK itu adalah yang lokal-lokal aja deh, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nah masalahnya sekarang ada ketersediaan pangan lokal sering jadi tantangan nih Kanindi. Ini ada datanya laporan FAO tahun 2020 menyebutkan distribusi bahan segar antar daerah di Indonesia masih belum merata. Nah ini bagaimana dapur MBK di Tangsel mengatasi kendala logistik agar tetap resep ini tetap berbasis pada sesuatu yang lokal tapi memang gizinya sesuai. Oke, kalau berdasarkan menu dulu ya, kalau menu sendiri kan memang masing-masing SPPG itu punya ahli gizi yang membuat menu itu ya. Menu juga kita sesuaikan dengan musim, misalnya dari buahnya gitu ya. Musim mangga nih kapan? Berarti kalau misalnya mangganya nggak ada ya jangan dipaksakan. Pada saat itu juga harus ada mangga gitu. Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan UMKM. Jadi untuk sekitar 2 minggu yang lalu ya, SPPG khusus Tangerang Selatan juga menerima seperti plang gitu ya, SPPG yang ramah UMKM dari Menteri. Dan itu caranya bagaimana? Caranya kita juga bisa berhubungan dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Jadi mereka juga membantu kita untuk masalah logistik, penyediaan logistik dari UMKM yang kecil, juga termasuk dari quality control bahan-bahan yang didistribusikan ke SPPG seperti itu. Oke, jadi bekerja sama dengan UMKM di setempat juga atau gimana? Nah, sekarang balik lagi nih ke masalah program makan bergizi gratis. Kita sudah menyediakan gitu ya, pemerintah sudah menyediakan untuk anak-anak menu seperti ini, anak SD, SMP, SMA. Tadi seperti Kanindi bilang, mungkin anak-anak di Tangsel lebih senang ikan, ya kan? Memang terkadang yang masih jadi kendala adalah seringnya alasan tuh enggan makan, anak-anak tuh nggak mau makan karena rasanya nggak enak.
Udah nggak mau, iya sih ini bayam sih, iya sih sop sih, tapi nggak enak, kurang garam, kurang asin, nggak manis gitu ya. Nah ini solusinya apa nih Kak kalau menurut Kak Odil? Apa yang harus dilakukan ya oleh koki-koki dari dapur MBG itu untuk kolaborasi dengan siapa agar bisa menciptakan rasa yang enak, bergizi, lezat, anak-anak suka? Ini tadi itu sebenarnya ada hal menarik dari sini kan waktu MBG itu ahli gizinya kan juga datang ya misalkan ke SD tertentu gitu ya, terus melihat anak-anak itu makan. Tadi misalkan anak-anak itu kalau misalkan untuk ngabisin makanan, tadi kata Kak Nindi itu karena termotivasi melihat temennya ngabisin, kayak gitu ya. Tapi pasti akan ada kejadian di mana semuanya nggak mau makan karena rasanya nggak enak ya. Dibilang itu kan juga bisa. Nah ini pentingnya ahli gizi itu ada di situ juga untuk bisa menanyakan ke anak-anak kayak gitu. Karena saya melihat ada satu dapur di MBG yang anak-anaknya itu, karena anak-anak zaman sekarang itu lebih suka makanan yang unik-unik gitu ya. Jadi ada dibuatkan seperti pasta seperti itu misalkan. Terus juga dimodifikasi, nggak cuma nasi aja nih dibuat dalam bentuk bakmi Jowo. Jadi ada variasinya gitu. Saya melihat itu terus melihat ternyata anak-anaknya senang makannya. Terus yang paling sering saya lihat itu dimodifikasi nasi kuning gitu. Jadi dalam waktu 5 hari itu diusahakan untuk menu-menunya itu berbeda. Variasi karbohidratnya kalau bisa berbeda. Misalkan ada juga waktu itu bikin siomay kupat tahu. Jadi pakai kupat nggak pakai nasi. Gitu. Jadi ketika anak ke sekolah melihat menu MBG-nya berbeda, itu mereka pasti ada interest untuk makannya itu lebih tinggi. Karena juga ada rasa yang dia belum pernah makan sebelumnya, jadi pengen tahu gitu ya. Betul. Pengen tahu sebenarnya sih ya tahu-tahu aja sih ini sama ketupat, sama ketupat biasa. Cuma di rumah mama nggak pernah bikin gitu, jadi kita buat kayak gitu. Cuma masalahnya seperti Kak Odil tadi bilang, minat makan anak pada makanan instan gitu ya, atau yang cilok-cilokan atau apalah gitu ya, dibandingkan dengan makanan yang bergizi yang sehat itu kan agak lebih tinggi. Nah itu strategi dari MBG, SPBG Tangsel gimana untuk memberikan edukasi atau juga kreativitas dari MBG itu seperti apa agar bisa mengalihkan anak-anak itu, aduh udah deh yang gizi yang bagus aja, nggak usah yang instan, nggak usah jajan ini, itu apa? Jadi ini bisa dimulai dari menu MBG sendiri masing-masing kepala SPPG ya, untuk membuat menu itu seperti apa. Yang jelas kita perkenalkan dulu dari susu deh gitu. Dari susu kan memang sekarang kita udah nggak pakai susu sebagai 4 sehat 5 sempurna ya, udah berganti ke gizi seimbang kan ya. Tapi kan kita tetap mengenalkan susu itu seperti apa gitu kan. Nah susu kita pilih dulu nih susu yang memang plain, yang tidak ada tambahan gulanya. Kalau misalnya di luar mungkin mereka bisa beli susu tapi yang rasa-rasa gitu kan. Nah kita kenalkan dulu, awalnya pasti anak-anak nolak nih, ini susu kenapa nggak ada rasanya sih gitu. Kak request dong mau susu rasa coklat gitu kan. Tapi kan kita hubungkan lagi dengan kejadian obesitas gitu kan, itu kan bisa berpotensi untuk menimbulkan obesitas dan lain-lain. Maka dari itu selain kita memperkenalkan dari makanan kita sendiri, kita juga bekerja sama dengan guru, bagaimana guru juga menjelaskan pada saat makan, ini tuh makanan yang bergizi ini contohnya seperti ini. Jadi tidak hanya dari teori, dan kita juga bekerja sama dengan ahli gizi yang di Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan ada duta genre juga yang dari BKKBN. Jadi mereka itu juga bisa untuk memberikan edukasi gitu. Tapi pemberian edukasi itu sering gak sih Kak ke datang-datang kayak misalnya ke sekolah atau ke yang target 3B itu tadi gitu, sering gak sih? Karena kan terkadang ya kita harus akui sosialisasi secara formal terkadang tuh susah diterima sama mereka. Pasti kita harus punya kreativitas tersendiri dari MBG-nya untuk ada pendekatan dengan mereka supaya mereka benar-benar paham dan gak ngerasa dipaksa gitu loh. Kayak makan nih gitu kan, ada ya anak-anak yang ngerasa apa sih disuruh makan ini, nggak suka juga misalnya gitu. Ada nggak pendekatan secara humanis lah ya ke anak-anak itu supaya mereka tuh dapat makan ini, senang ini loh begini, ada nggak sih? Kalau kita sih mungkin mulainya dari edukasi pakai yang lucu-lucu ya. Misalnya kadang kita kasih kartun tuh tentang sayur sebagai superhero seperti itu sih. Jadi lebih ke edukasi yang seperti itu. Jadi untuk percobaan makanan pun kadang kita kasih poin. Kalau kita lagi iseng tuh, siapa yang habis nanti kita kasih stiker bintang. Nah gitu. Jadi kumpulin tuh bintang. Jadi mau nggak mau anak-anak pasti akan lama-lama kebiasaan sih. Dan mereka kompetitifnya kan kuat ya, jadi lama-lama naik. Gitu. Saya nggak mau poin, saya maunya uang jajan. Waduh, saya juga mau. Langsung ahli gizi ikut paling depan, saya abisin juga ya. Oke, baiklah. Tapi sekarang gini, program MBG Kak Odil seringkali dituduhkan hanya fokus pada
angka kecukupan gizi saja, tapi kurang memperhatikan keberlanjutan bahan lokal dan juga preferensi budaya. Nah, kalau Kak Odil menanggapi kritik ini seperti apa? Apakah resep di MBG ini sudah cukup mengakomodasikan pangan lokal yang bergizi atau belum menurut Kak Odil? Oke, sebelumnya saya mau membela diri dulu sebagai ahli gizi. Karena ada kritik di sini, saya harus membela. Enggak, karena gini, hanya memperhatikan angka kecukupan gizi. Sebagai ahli gizi tentu dong nomor 1 itu adalah angka kecukupan gizi, itu nomor 1. Jadi kami ini bukan chef yang memperhatikan tekstur, rasa, aroma lebih dulu, enggak, kita memperhatikan memang gizinya dulu. Jadi dari gizi itu memang penting untuk memperhatikan angka kecukupan gizi. Lalu setelah itu kita lanjut ke preferensi lokal ya tadi ya Kak ya, preferensi lokal. Menurut saya yang paling penting itu sebenarnya gak selalu kok anak-anak nih, misalkan ada anak-anak yang sekolahnya itu di daerah yang banyak suku Betawi. Belum tentu juga mereka suka soto Betawi, dan gak harus juga kan berarti kita masaknya adalah bumbunya soto Betawi terus, enggak juga kan. Jadi yang terpenting itu adalah untuk kebutuhan atau untuk apa ya, misalkan belanjanya. Itu memang sebenarnya sudah dihimbau untuk masing-masing dari dapur itu memang belanjanya pada distributor terdekat juga. Tadi juga sudah dijelaskan ya Kak ya di bagian Tangerang Selatan ya Kak ya. Kan di Tangerang Selatan juga untuk membeli bahan makanan itu mengikuti ketersediaan yang ada di UMKM. Iya, di UMKM tadi. Terus juga misalkan untuk saya sih sampai sekarang belum pernah melihat ada protein hewani berbentuk salmon ya. Selalu ikannya pasti ikan lokal. Selalu pasti ikan lokal. Jadi kalau menurut saya untuk dari bahannya ini memang sudah lokal, tapi untuk preferensi makanan budaya itu justru sudah divariasikan loh Kak gitu. Kayak kapan lagi mungkin ada anak yang kalau di rumah tuh taunya cuma tempe goreng, kapan lagi tahu ada yang namanya tempe bacem, kapan lagi tahu ada yang namanya ikan pesmol. Justru bagi kapan saya lagi tempe geprek juga enak. Iya kan? Kapan lagi mama masak kayak gini. Iya, benar-benar. Jadi justru sebenarnya untuk keberagaman dari menu-menu dan variasinya itu sudah beragam sih menurut saya. Kak Odil sudah membela diri. Kalau sebagai ahli gizi dia nggak hanya fokus dengan kecukupan gizi, tapi memang itu harus tugasnya memang itu kecukupan gizi si anak gitu kan, atau si penerimanya dari Kanindi sendiri gitu ya. Pasti berhubungan nih masalah ini. Tadi Kak Odil bilang untuk satu variasi, kalau kita ada di Jakarta kan kita nggak mungkin soto Betawi terus gitu. Tapi terkadang menu yang ada di sekolah atau menu dari makan bergizi gratis ini terkadang tuh dapat kritik menunya itu seragam, sama aja, begini-begini aja, bosen. Dari SPPG Tangsel seperti apa untuk mengatasi ini agar lebih variatif? Mereka juga ngerasa nggak gini-gini aja kok, yang menyesuaikan dengan rasa dan lidah mereka, keinginan mereka. Yang pertama tadi kan kita sudah melakukan evaluasi itu sangat rutin ya, jadi per minggu kita sampai per bulan kita lihat tuh menu apa yang memang anak-anak kurang, kita variasikan dengan menu yang lain. Yang kedua, kita juga sudah bekerja sama tadi dengan puskesmas setempat, ahli gizi juga di sana juga ada, ahli gizi Dinkes juga ada. Lalu yang ketiga sebenarnya untuk yang masak itu di SPPG itu memang diutamakan untuk warga lokal. Jadi warga lokal. Di tempat saya pun nggak ada chef. Jadi ibu-ibu di situ yang biasa masak buat hajatan. Serunya. Jadi standar resep kan sebenarnya dari ahli gizi sudah ada kan. Jadi kan nggak mungkin juga kita masak yang aneh-aneh kayak steak apa gitu kan, nggak juga gitu kan. Jadi sebenarnya standar resep itu sudah bisa diimplementasikan oleh yang masak juga di dapur. Jadi cukup sederhana dan memang lidah mereka kan sama dengan anak-anak sekitar. Jadi memang kita sengaja untuk ajak mereka diskusi, Bu, enaknya ini kalau anak sini nih bisa nerima nggak menu ini gitu. Karena bisa jadi salah satu yang masak adalah orang tua murid juga. Betul. Iya kan? Jadi tahu anaknya sukanya apa. Seru ya. Bener. Ini perlu dicontoh gitu ya, mungkin untuk wilayah-wilayah lain. Jadi sebenarnya kalau untuk program makan bergizi gratis ini tidak harus mengutamakan ada chef yang masak, tidak. Tapi dari ibu-ibu setempat selingkungan itu gitu dengan bahan-bahan yang lokal yang ada di situ juga itu bisa dimanfaatkan. Hasilnya mungkin lebih maksimal karena kenapa? Orang tuanya itu juga punya anak yang tahu anaknya sukanya apa. Oke, baiklah. Wah, ini sudah terjawab ya kalau ternyata resep enak, sehat dan bergizi dari dapur MBG ini memang sudah dipikirkan baik-baik semuanya dan kecukupan gizinya juga sudah dihitung matang-matang sesuai dengan kebutuhan anak dan juga penerima lainnya. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup perbincangan ini, kalau kita mau ngobrol sebelum waktu kita tinggal sedikit, saya masih mau ngobrol banyak, tapi sebelumnya saya minta closing statement atau mungkin ajakan atau saran dari Kak Odil dulu deh untuk bunda-bunda gemes yang menyaksikan podcast gemes kali ini. Oke, kalau untuk bunda-bunda gemes mungkin setelah
anaknya pulang sekolah, coba ditanyain tadi makannya apa, seperti itu. Karena kita bisa melihat excitement mereka. Memang saya akui tidak semua anak bisa menerima semua menu MBG yang diberikan. Tapi ketika ada, oh ternyata anak saya lebih suka makanan yang gurih-gurih. Oh anak saya ternyata kalau dikasih yang sop-sopan malah lebih suka. Iya, jadi nanti untuk kan di MBG ini kan hanya memberikan makan sarapan atau makan siang saja, ya kan antara itu. Nah nanti dari situ ibundanya tahu kalau anaknya itu sukanya makanan yang seperti ini dan ternyata baru ada makanan menu ini yang dia baru suka, itu bisa diimplementasikan ke menu-menu makanan lainnya pas ke makan malam atau ke sarapannya seperti itu. Baiklah. Nah ya benar-benar mesti perhatikan ya, kira-kira anaknya cerita nanti abis dari sekolah apa didengerin, siapa tahu ya. Ini jangan cuma enggak, tapi didengerin, jadi kita tahu anaknya itu maunya apa. Kalau dari Kak Nindi. Jadi untuk semua SPPG di seluruh Indonesia, jangan lupa bahwa kita ini Badan Gizi Nasional, jadi jangan lupa untuk angka kecukupan gizi tentu kita harus jaga dan kualitasnya juga dan gunakan untuk pangan lokal di sekitar SPPG. Selain itu untuk mungkin ada satu lagi sih Mbak, kalau misalnya untuk makanan jangan dibawa pulang kali ya, kalau misalnya sisa harus tetap dikembalikan, karena itu memang untuk anak-anak bukan untuk orang tuanya. Oh jadi emang ada kejadian itu Kak? Ada gitu. Ada merasa juga. kayak aduh kasihan kayaknya buat orang tua aku atau apa gitu kan, sebenarnya kasihan cuman itu untuk anak gitu ya, jangan dikasih ke orang tua gitu. Oh gitu. Jadi lucu juga ada kejadian itu ya. Jadi takut keracunan juga sih karena udah lebih dari 4 jam kan ya, udah nggak bagus gitu. Oh, nah jadi makanan itu dimakan di sekolah, bukan untuk dibawa pulang. Dan juga nanti juga jadi bahan evaluasi juga ya untuk SPPG Tangsel seperti tadi. Oh ternyata nggak habis ini dan ini, dan bisa jadi evaluasi menu selanjutnya. Nah Kak Odi, kita sedikit lagi deh Kak, kalau kita tarik di sini angka stunting dari Tangsel sendiri gitu kan juga masih tinggi. Peran dari masyarakat Indonesia yang suka makan sayur dan buah juga baru 5%. Lalu juga kasus obesitas anak sekolah di Tangsel ada 8%. Nah ini kira-kira gimana nih cara mengatasinya? Nah ini tadi kita tarik lagi aja, kalau semisalkan untuk angka stunting, obesitas, itu semua sudah terjadi sekarang. Nah sekarang ini sedang diperbaiki dengan usaha dengan dari MBG ya, untuk memberikan makan kepada anak-anak di SD, SMP, dan SMA. Nah sekarang kita lihat kalau ini bisa muncul kenapa? Karena tadi problemnya di 1000 HPK. Nah sekarang dari Tangsel kan sudah mulai ya kayak untuk di 3B kan, Bumil, Busui, dan juga Balita. Nah dari sini nih sebenarnya ini yang krusial nih, dari Bumil, Busui, dan Balita itu dimulai untuk tidak piki-piki makanan gitu. Jadi Bumil, Busui, Balita sekarang semangat ya untuk makannya mulai beragam. Kan sudah dapat juga menu-menu dari BGN. Nah itu bisa dipraktekkan nggak cuma satu kali makan tapi terusan. Jadi nanti anak yang sedang di kandungan ya atau balita yang sedang tumbuh itu nanti bisa lebih baiklah perkembangannya dibandingkan apa yang sudah terjadi sekarang. Jadi intinya adalah dari Kak Nini dan juga Kak Odil, resep enak sehat dan bergizi dari dapur MBG ini menegaskan tidak hanya sebatas penyediaan makanan bergizi yang penuh kalori untuk anak-anak saja atau 3B tadi, Bumil, Busui, dan juga balita, tapi juga penyediaan keseimbangan diet lah ya. Lalu juga gizinya iya, buahnya juga iya, proteinnya juga iya, kalorinya semuanya balance. Jadi semua diperhatikan. Jadi bagi anak-anak yang lagi nonton ini juga, ayo kita makan buah, makan sayur, makan protein. Jangan milih-milih kalau bisa semuanya, dan ibu-ibunya juga bunda-bundanya harus mengajarkan ke anak-anaknya perhatikan gizi yang sesuai dan juga cukup. Baiklah bunda-bunda gemes, terima kasih sudah menyaksikan podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Akhir kata, saya Permata Sari Harap pamit, sampai jumpa di podcast Gemes selanjutnya. Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dah.